Game penutupan di grup stage untuk Indonesia. Match kita yang kelima, Singapura lawan Indonesia. Banjiri kolom komentar dengan merah putih, merah darahku, putih tulangku. Inilah dia Indonesia. Indonesia, dan untuk saat ini Singapura cukup agresif. Ya, ini sama seperti permainan mereka di game yang pertama. Mereka langsung main cepat, main agresif, berusaha untuk melakukan invasi ke arah jungle dari Indonesia. Wow, benar-benar. Albert dengan Hayabusanya, terus dia juga udah mencoba untuk farming secara cepat, ngibrit banget. Dua buff udah dihabisin lebih dulu oleh Albert. Tapi dari gerakannya, bentar, level 4-nya kok telat ya? Apakah ada yang dicuri? Ada. Yang ini, yang dua tuh, hijaunya sebelahnya di atas orange. ya? Yang di orange. Ya, dia kehilangan beberapa netral vipsnya, tapi dia nggak berhenti untuk bergerak. Ada bawah JPL sudah berhadapan dengan Albert, digasak habis dan unik kan yang dimiliki. Pressure yang diberikan mengusir mundur pemain dari arah bottom lane dan mencuri kesempatan untuk mengamankan gold buff-nya. Untuk saat ini memang Singapura dan Indonesia masih cukup seimbang, dan kalau aku boleh bilang Indonesia memang harus berhati-hati di early-nya, cuman nggak boleh terlalu berdiam diri juga. Oke, di bagian atas ada sedikit bergerak. Sela ke arah top lane, dia udah pakai flitter terlebih dahulu. Dan dengan The Way of Dragon R7 menutup pergerakan dari Sela. Oke, itu miss movement sih dari Sela aku bisa bilang. Karena dia Kan tadi? Iya, dia udah pakai flee-nya. Terus kena Sunwin, kalau kena Way of the Dragon. Oke, Fatalin juga di pop up mendapatkan dua, tapi dari Finn kabur ke area samping dengan Sans yang membuka Badfish-nya dan berpesta sudah dari tim Indonesia. Mencegah JBL sudah tumbang dengan ada Shadow Gale menutup dari Solka karena Sol tertinggal di area belakang cukup menahan banyak damage sampai RC untuk terlebih dahulu. Samun Gabriel pop up dan Albert bersama dengan tiga member dari Indonesia harus hilang dan Singapura hanya kehilangan satu. Timing dari seorang Karina dari Maneson itu pas banget, dan lihat. Langsung momentum dipegang oleh teman-teman dari Singapura. Turtle diamankan, objektif netral diamankan, dan ya kita harus mengakui 5.600 gold harus diamankan oleh Singapura. Indonesia, mereka nggak boleh berdiam diri, harus segera mencari kompensasi. Ya, menurutku agak sedikit miskalkulasi ya tadi di sana. Apalagi kan kita tahu bagaimana Soul dia punya pasif yang bisa melakukan lifesteal juga. Iya. Jadi dia masih sustain dan Gue pikir hilang loh dia. dia sustain banget. Soalnya ada tiga hero yang kumpul bareng tadi. Jadi kena semuanya sekali sahabat sama dia. Tuh, bener-bener emang Karina enaknya di situ ya, dia langsung Eskalasi. timingnya. Oke, kalau ngeliat dari item sebenarnya masih building, tapi kira-kira apa nih yang spesial? Yang mana ya kalau pilih-pilih masih sama sih kan dari Standar ya? Standar banget ya, dari warnanya pasti ke arah corrosion. SNI. Terus juga dari Matrix yang masih mengarah ke BOD Iya. first item. Jadi masih tetap sama sih, nggak terlalu jauh berbeda sebagaimana kita sudah kenal di 3 bulan terakhir inilah untuk scene dari Mobile Legends. Nah, ini menarik sih di mana tim Singapura mereka berhasil ngedapatin hero-hero yang bisa menangin dari segi landingnya. R7 terlihat agak struggling di area top lane. Di area tengahnya Sans juga udah tumbang terlebih dahulu sehingga level agak tertinggal. JPL muncul dengan perfect match menangkap Vin di area samping sana. Tapi Vin sempat flicker ke area belakang, tak bisa selamat. Cewek flicker pula untuk mundur. Tapi tengok Karina yang gak peduli. Ada turret dihajar semuanya, tapi satu tetes darah terakhir berhasil untuk didapat dengan adanya Shadow Kill dari Albert. Memilih untuk mundur ke area belakang. Albert tertinggal, tak bisa untuk kabur kemana-mana lagi karena udah gak ada penyelamatan dari tim Indonesia. Crossbow yang baik, dan bahkan Way of the Dragon yang mampu mendapatkan sedikit kompensasi men-take down seorang Atlas. Kali ini Indonesia tidak berdiam diri. Singapura masih memegang kendali. Lihat, Sol bebas lepas mengambil plating gold shield di bagian atas. OMG, tim Singapura early sangat berbeda dari game yang pertama. Kalau boleh dibilang, mungkin ini mereka unggul di early phase-nya. Dari segi rotasi, dari segi pick off, dari segi turretnya pun demikian. Ya, apalagi mereka punya hero-hero yang menurutku juga cukup solid ya. Dari sisinya area mereka punya Atlas tadi. Dari Burst mereka masih ada Soul. Dan bahkan ada Remaniscent tadi dengan Karina dia. Wah, Fatalin sudah dikeluarkan. Finn menjadi sosok yang ditangkap. 4 member membombardir, mengeroyok Finn. Finn menjadi korban, begitu pula dengan Turtle. Turtle-nya diamankan oleh Albert, Bude. Oh, Albert dicolong ya? berhasil mencolong Turtle. Oke, tuker nyawa seorang Finn, tetapi masih bisa dibilang worth it saja Indonesia. Wih. Pelan-pelan Indonesia. Aduh, Red Reverse. Senggol dong. Albert bet sekarang di area tengah berhadapan dengan JVL. Tapi dia hanya untuk mencolek-colek saja meninggalkan R7 di area belakang. Albert. Oh, what a play, tapi Sans.
what happened? Off camera ya tadi? Iya, bawah. kamera di bawah, di bawah. Di bagian bawah di take down begitu saja. Tampaknya menggunakan Purify tetapi Ada nggak berhasil crossbow, kabur. ada crossbow of tank. Oh, ada crossbow of tank yang dikeluarkan. Oke, untuk saat ini masih cukup imbang. Perbedaan net worth 2000 saja kurang lebih. Dan oke, Indonesia harus berhati-hati nih. Ini ingat, ini mid game. One udah jadi item, Kagura udah jadi item. Indonesia harus berhati-hati, harus menjalankan yang namanya teknik pick off. Apalagi dengan komposisi yang mereka miliki ya, sangat memungkinkan untuk melakukan pick off juga. Dan kalau kita lihat memang one-nya ini udah mulai lumayan sakit ini karena dia udah punya corrosion tadi dan bahkan sudah mulai mengarah ke antara Wind of Nature atau bahkan ke Demon Hunter Sword. JPL tadi, Domi Ice, Reminiscence udah punya Blade Armor. Dan sekarang Singapura udah mulai gerombol di area bawah ngedapetin turret. Terlebih dahulu Indonesia ketinggalan dari segi objektifnya. 2 sudah berhasil dikuasai. Sekarang mereka berfokus untuk ke arah tengahnya pula. Semakin mudah untuk tim Singapura masuk ke area jungle milik Indonesia. Ini ruang geraknya memang apa ya bisa dibilang semakin dipersempit ya dari teman-teman tim Indonesia dan sebenarnya kalau dilihat-lihat kayaknya ada ikan paus. Yes, ada technical ya. Technical issue. Cuman kalau ngeliat dari situasi tadi ya, emang ruang gerak Indonesia semakin dipersempit nih Bude dan juga Mawa. Cuman ya itu harus segera menjalankan teknik pick off. Tapi aku senangnya adalah Indonesia walaupun rada ke pressure, mereka masih bisa make a play. Kayak aku, ternyata Albert yang ngedapetin turtle. Aku nggak habis pikir karena 4 member ada di situ. Ya. Terus Finn yang ketangkap dan dari tim Indonesia cuma ada Albert sama Finn kan di area turtle. Ya. Ya. Dan ini Bernyawa. sebenarnya satu yang agak serem-serem ya dari Indonesia. Serem. Maksudnya adalah dari Singapura. Ada dari tim Indonesia ini mereka pakai Yurive itu cuma satu. Di mana mereka berjumpa dengan Atlas. Yang kita tahu Atlas nanti ini adalah hero yang cukup momentum apalagi kalau nanti gamenya udah berjalan panjang. Itu sekali fataling kalau memang nggak bisa di cancel, nggak bisa kabur dari sana dan connect. Wow. Itu bahaya sih. Kayak Kufra gitu ya Om, berarti kayak satu Iya. ulti di late game bisa mengubah segalanya. Yes. Tuh. Ulti yang perfect. Tank momentum soalnya Bude kan, tank momentum. Tank, Momentum. aku tuh ting-ting. Oh, ting apa maksudnya ting? Iya kan ting-ting. Ting-ting bukan permen. Jadi Tank apa sih? Tahu deh ini. tank. Oh bawa aja menyerang Gon sama kamu Gon. Romer. Apa saya kurang ini ya, kurang Tank, berumur kali itu. Apa sih? TANK, tank. Oh tank. Aku tuh Oh. TNG, tank. Sama, saya juga. Sorry Iya Gon. Kita nggak Tank paham. moment. Tank moment maksudnya Oh. saya. Oh, sorry Maksudnya nih. saya seperti itu. Saya yakin para viewer juga bingung ini tank Bingung. yang Aku mana. yang gak ngerti Pasti tapi orang-orang ingat TENG gitu. tank. Tank. Teng, jualan bakso gitu kan Goni. Tapi itulah dia, dari Indonesia dan juga Singapura, mereka membutuhkan momennya masing-masing. Tapi Indonesia, Yes. go, banyak banget yang udah di ngetek-ngetek kita juga nih. Wow. Udah pada sharing juga lagi, ada yang nobar nih, ada Ultraman Cosmos. Waduh. Valve 1 katanya Indonesia Indo Pride. Wiki, Rudy_K Indo Pride. Kayak akeh pol pokoknya sih pada ngumpul ya. Jadi yuk jangan lupa untuk membagikan keseruan kalian juga bisa nanti di TikTok. Karena bisa ngedapetin Secret Lab. Yes. Lalu 100 Epic skin. Wow. Kapan lagi? Kapan ya lagi? kan? Rank boleh epic. Tapi yang penting hashtag we own SEA Games. Tapi skinnya juga epic. Aku lagi mikir juga makanya aku diam. Oh, ya udahlah Om. Sudahlah. Sudahlah Om. Tapi ini ramai banget. Ada Andrian juga salam. Nobar nih. Lagi ada yang di Jepang. Jauh. Waduh, Daw. Ah. Ini lagi di Jepang loh, tapi ngumpul. Indo Pride banget tuh berarti tuh. Indo Pride. Ada Sigit, ada Andreas. Ayo ramein kalau mau komentar juga banyak banget yang ngetek kita. Dari manapun dukung Indonesia. Hashtag SEA Games. Hashtag we on SEA Games. Hashtag we own SEA Games. Hashtag emas untuk Indonesia. Hashtag emas untuk Hashtag Indonesia. emas. Hashtag Indo Pride. Hashtag Indo Pride. Langsung bendera Indonesia di belakang. Yuk di spam. Kelas. Yuk. Aduh, emang kreatif director kita ya. Wawa ini cuman ya technical issue, sabar sedikit untuk saat tadi ke apa ya, objektif kalah Indonesia. Cuman bersabar aja, pasti Indonesia ada sedikit apa ya namanya, lagi meramu strategi. Masih pede banget sih. Masih Soalnya pede Indonesia banget. mereka kelihatan walaupun kepres, mental mereka masih Nah. mental menang. Bener. Mental bisa nih. Kayak masih ngelakuin gerakan, berani ngekontes turtle. Terus juga mungkin ngasih farming buat cewek dibutuhin banget sih. Yes, butuh banget sih buat cewek ya bisa jadi juga karena Beatrix nanti powernya bakal kelihatan waktu temennya bisa umpan.
karena dia misal dari Way of the Dragon-nya kena, Ya. itu dia bakal nyala banget sih buat Matrix ya, apalagi waktu ada kombinasi juga dengan adanya Sanguine Claw yang bisa kena Nibiru's Passion, ada di sana untuk bisa mungkin melunturkan ya ini armor-armor dari Singapura. Jadi kita akan kembali langsung rupanya karena Singapura dan Indonesia sudah bersiap untuk melanjutkan gamenya. Dan inilah dia game kedua. Menit ke-8, kita lihat Singapura udah ngedapetin 10 poin kill, sedangkan Indonesia baru 5 net worth-nya. Tapi bisa kita bilang lagi, ya bisa mereka terus mengejar satu sama lain. Singapura menyusul dengan 3.000, tapi dengan ada Sanguine Claw menangkap JPL dari belakang, Flicker sudah dikeluarkan. Tim Indonesia berhasil untuk memicu satu flicker yang penting buat JPL. Yes, mancing-mancing gaming dulu. Tetapi untuk saat ini Indonesia balik lagi emang kalau dipaksa tim fight komposisi mereka akan kalah Bude. Jadi mereka harus berhati-hati pelan-pelan mancing resource saja. Dan ya berharap ada sedikit mistake mungkin yang dilakukan oleh tim Singapura baru langsung dikapitalisasi. Tetapi untuk saat ini Singapura juga nggak mau terlalu gegabah. Mereka memiliki 3.000 gold lead. Apa yang bisa mereka lakukan kira-kira Omawa? Lebih ke arah main objektif sih kalau buat Singapura ya, karena mereka memang unggul dari sisi item, tapi kalau ketangkep sekali dengan Sanguine Claw kena Iron Hook, ini mereka akan langsung dibalikin keadaannya juga oleh tim Indonesia. Jadi menurutku sih tim Indonesia mereka bakal main agak sedikit lebih pelan temponya. Mereka bakal coba untuk kontrol, membiarkan Suns untuk mendapatkan stack terlebih dahulu dan juga mengumpulkan itemnya dia. Dan mereka nggak perlu panik sih early ini ke Ya. pressure, asal Suns-nya ya bisa farming. Masuk ke arah late game mereka makin nyaman juga seharusnya dengan adanya damage infinite dari Suns. Yes. Mau menit berapapun, kalau pemain lain, hero lain, ya udah stuck. Yes, tapi Tapi kalau kalau ada Suns, Cecilian, wow. Yuk 60 menit juga dijabanin. 60 Limitless ya, limitless, nggak ada limit. 60 menit tuh sekali tampar kelelawarnya hilang dengan. Tahu. Lawannya cuma satu kan, Aldous berarti. Iya, aduh dah tuh. Adu-adu lama dah. Aduh lama berdua. Nah ya, inilah dia dari cewek pun udah mengantongi Malefic Roll. Albert juga tadi udah punya Blade of Despair. Jadi damage dari keduanya udah mulai ke-build. Dengan item-item yang mulai dikumpulkan di menit 10. Lord pun akan muncul. Pertanyaannya, ini akan dikontes apa enggak? Ya, menurutku ini harus jadi bait and run sih buat tim Indonesia ya. Jadi setidaknya mereka coba buat ngeganggu aja. Tapi Singapura udah maju terlebih dahulu dengan adanya Fatal dari R7 berhasil untuk ngedodge dengan adanya Sunpo yang dimiliki oleh R7. Ini benar-benar bagus banget respon reaktif dari teman Indonesia juga, mereka nggak mau gegabah. Mereka tahu Singapura nyari fight, mereka mundur dulu. Albert sekarang udah mereka siap untuk fight. Ya dan itu mahal banget sih, Fataling yang udah kebuka membuat Indonesia semakin percaya diri untuk melakukan kontes. Maju ke arah depan, Stol mengincar Suns dari arah belakangnya. Masih menahan Purify sudah di pop up, tapi terlalu dalam dari tim Singapura memakan damage dari tim Indonesia. Stol kabur ke arah belakang, tapi dengan ada Shadow Kill yang dikeluarkan oleh Albert dan menyapu dari satu persatu pemain dari Singapura. Banyak banget yang low, memilih untuk mundur. Albert belum mau berhenti, berusaha untuk mendapatkan satu tambahan, tapi JPL dan juga Sayla, Dewi Fortuna masih berada di tangan mereka. Mereka masih bisa selamat dengan satu tetes darah terakhir. Indonesia menunjukkan taringnya di menit ke-11. Lihat ruang gerak permainan Max saja, mereka langsung mendapatkan keunggulan gitu dari segi ruang gerak, dari segi ekonomi. Dan Lord yang pertama akhirnya ditumbangkan oleh Indonesia. Kita lihat apa yang terjadi. Kelar, Indonesia menang. Sabar. Bude sabar, masih Jangan panjang. terlalu ngejinx dulu Bude, lihat itemnya dulu. Oke, kalau kita lihat dari itemnya Adamir di sini yang paling harus diwaspadai. Corrosion sudah jadi, Wind of Nature second item, dan bahkan Demon Hunter Sword dia sudah punya. Wow. Jadi dia harus diwaspadai banget. Sedangkan tadi kalau kita lihat, kenapa team fight bisa dilakukan oleh tim Indonesia? Karena mereka melihat Fatal Link sudah dipakai, it's time. Ada celah waktu 30 second untuk bisa dimainkan. Langsung dimaksimalkan juga. Maksimalin di sana. Pinter banget maju ke arah depan, tapi R7 sudah membuka terlebih dahulu dengan adanya The Way of Dragon. Nggak dilanjutkan, Finn kali ini yang menjadi sasaran utama, tapi Albert tengok. Fokus ke arah lini belakang. Satu Karina down, Revanison tumbang, nggak ada damage dealer lagi. Tapi Soul tertinggal pula dipisahin. War yang ada Singapura, kewalahan untuk menghadapi Indonesia di arah mid lane. Dan Lord masih berdiri teguh. 3 member hilang, membuat Indonesia akan semakin percaya diri lagi masuk area base milik tim Singapura. Mampukah Indonesia benar meng-end the game kali ini? 2 member saja, Fataling ke arah 1 member saja itu R7, tapi tidak mampu. Oh, Suns ya menjadi target, tetapi Sayla harus hilang di Land of Dawn deh. Wipe out, it's a wipe out. Ada berbahaya muncul dan Indonesia sudah menyelesaikan gamenya. Game kedua hanya dengan satu momen Lord. Pertama, mereka berhasil
memenangkannya. Bener kan yang aku bilang? Dah. Oh iya, benar Udah. ya. Dah ya. Serius? Itu udah kayak, Gila. oh dah. Ini Suara Mongsar serem juga ya. Iya. Udah kelihatan banget kayak Indonesia udah dapetin satu momen. Udah momentum, Terus habis itu Singapura udah kayak gak bisa. panik movement juga sih. Nah, itu dia, terlalu gegabah. Nah ya, mereka agak maksa ya tadi Ya. bagi kalian untuk fight-nya setidaknya. Itulah adalah hasil kita sapu bersih buat di group stage. Wuhuu, 2-0 Indonesia. Dong 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 dong. Indonesia. Yeay. Gila sih 2-0 ya Bude ya. Dan aku masih gak nyangka